terbaik bagi Yesus Tuhan. Bapak terima kasih buat siang hari ini kami datang di tempat ini. Tuhan, satu hal yang kami tahu dan kami sadari, bahwa kami hanyalah para pendosa yang meminta kasih karunia daripada Tuhan. Tuhan terima kasih buat hari ini Engkau melayakkan kami untuk datang ke rumah-Mu. Kami tahu kami tidak mengundang Tuhan, tapi Tuhan yang mengundang kami untuk bersekutu dengan Engkau secara pribadi. Ubahkan hidup kami Tuhan, biarkan hari ini kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima benih yang terbaik daripada Tuhan. Biarkan hati kami seperti tanah yang gembur, yang mau menerima benih itu tidak hanya sekedar tertanam, tapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang sudah siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom. Apa kabar? Saudara bersuka cita? Baik, anugerah Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Gembala. Ini ibadah kedua saya melayani dan ini adalah ibadah minggu pertama saya bisa memberkati saudara. Ya, saya percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Saudara, semua saudara datang hari ini pasti saudara mau terima sesuatu, katakan amin. Karena bagi saya ibadah itu adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan hasil dari perjumpaan adalah perubahan hidup. Katakan perubahan hidup. Karena banyak orang mereka datang ke gereja cuma minta supaya mereka diberkati. Saya tidak anti dengan berkat saudara, tapi percayalah perubahan hidup itu jauh lebih penting daripada berkatnya. Ada orang yang bisa diberkati, tapi kalau hidupnya nggak berubah justru bahaya. Ya, ada orang yang malah melupakan Tuhan dalam keadaan diberkati. Saya temukan banyak orang. Dulu bukan siapa-siapa, setia banget sama Tuhan. Tapi begitu diberkati, rekening bertambah, gitu ya bertambah juga sih selingkuhannya. Biasanya gitu. Maaf ya, saya tidak anti dengan berkat Pak. Tapi buat saya, orang yang diberkati, berkat harus membuat dia bertobat. Ini gak suka ini. Saudara dengar kata bertobat itu kayaknya telinganya gak enak ya. Kita itu lebih enak gini Pak, dengar berkat. Tapi mohon maaf, berkat yang saudara terima harus membuat saudara bertobat. Katakan amin. Nah saudara, saya beri judul khotbah siang hari ini, judulnya adalah hidup adalah keputusan. Kalau bisa ditampilkan. Karena saya percaya bahwa dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan pada pilihan Pak. Saudara, untuk saudara datang di tempat ini, saudara diperhadapkan pada pilihan. Memilih hari ini datang di rumahnya, atau memilih hari ini datang ke mall, atau memilih di jam ini untuk saudara jalan-jalan. Hidup itu akan selalu diperhadapkan pada pilihan. Dan di antara pilihan harus ada yang namanya keputusan. Makanya mohon maaf, bertobat itu Pak bukan pilihan, keputusan. Ada orang yang datang ke rumah Tuhan, hidupnya bingung karena tidak ada keputusan dalam hidupnya. Makanya dalam hidup itu segala sesuatu boleh pilihan apapun yang diperhadapkan pada kita. Tapi kita harus bisa memutuskan segala sesuatu dengan benar. Ya, makanya jadi orang Kristen itu Pak kelihatan dari keputusan hidupnya. Bahkan ketika diproses keputusan apa yang harus dia lakukan. Saya terkadang melihat orang Kristen itu bukan dari cara angkat tangannya, cara ibadahnya. Bukan. Karena orang Kristen itu kelihatan bukan dari cara ibadahnya. Tapi orang Kristen itu kelihatan dari cara hidupnya. Bagaimana dia memutuskan hidupnya untuk hidup benar. Itulah kita yang sebenarnya. Saudara, hari itu ada orang yang diberkati Tuhan yang luar biasa yang disebut sebagai Bapak orang percaya. Sebutan lainnya dari Bapak orang percaya namanya adalah Bapak segala bangsa. Namanya siapa? Abraham. Kita tahu persis siapa Abraham. Abraham adalah orang yang tidak punya apa-apa, keluar dari tanah Ur Kasdim. Dan kemudian dia menuju ke satu tempat yang Tuhan secara spesifik tidak pernah secara detail mengatakan ke tempat yang mana yang harus dia tuju. Terkadang dalam hidup begitu Pak. Tuhan tidak memberikan kita tujuannya, tapi Tuhan menunjukkan kita perjalanannya. Terkadang Tuhan begitu. Kadang kalau kita sama Tuhan, kita tidak bisa menebak Tuhan akan bawa kita kemana. Tapi percayalah selama kita di jalannya, kita sampai pada tujuan dan rencananya. Katakan amin. Bahkan mohon maaf, terkadang dalam hidup, Tuhan harus menghancurkan rencana kita untuk Tuhan membawa kita masuk dalam rencananya Dia. Dan terkadang mungkin tidak mengenakkan. Mohon maaf saudara. Bulan Oktober, ini kebetulan ada istri saya, ada anak saya. Jadi kalau hari Minggu itu istri, anak, mbak semuanya udah pasti ikut. Saya pelayanan di mana ikut semua Pak, ke Bandung ikut. Karena buat kami secara pribadi nggak ada gunanya Pak diberkati kalau keluarga tidak mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Nggak ada gunanya.
Ya, makanya kekayaan terbesar dalam sebuah keluarga bukan uang, Pak. Tapi apa? Cinta akan Tuhan. Katakan amin. Nah, bulan Oktober saya dan istri kami sudah beli tiket tahun lalu. Kami sudah beli tiket pulang pergi. Kami mau melakukan perjalanan wisata dan pelayanan ke Australia. Apa yang terjadi saudara? Kalau saudara ke Australia, saudara harus pasti urus visa. Saya sudah beli tiket pulang pergi, saya, istri, anak saya Bradley, tuh, anak saya Bradley usia 2 tahun, lucu, ganteng, persis kayak bapaknya, gak usah sedih, kira-kira gitu. Nah, bulan Oktober kami mau ke sana, Pak. Tiba-tiba, Pak, tiket sudah kami beli pulang pergi. Visa, partner saya sudah bayar puluhan juta, ujung-ujungnya ditipu sama agen visanya. Bayangin, Pak. Udah beli tiket nih pulang pergi, saya udah beli pakai duit sendiri, Pak. Pulang pergi tiket udah gua beli. Dan 2 bulan sebelumnya kami baru pulang dari Taiwan. Happy, waduh happy ya. Pelayanan, jalan-jalan, happy Pak. Tapi hari itu tiket sudah dibeli, visa sudah diurus, duit visa sudah dikasih, termasuk jasanya sudah dibayar. Ternyata paspor kami berdua dibawa kabur sampai ke Bali. Yang lebih kurang ajarnya Pak, orang yang ngurus visa ini, tenang saja Pak, nanti kita ketemu di bandara, paspor dan visa Bapak nanti saya bawa ke bandara Pak. Untung gak sampai di bandara karena kami sudah tahu Pak, kami sudah ditipu. Yang lebih menyedihkan Pak, udah pamitan Pak. Saya pamit sama kakak asuh saya, Bang, izin Bang, kemana? Ini ada istri, ada anak, mau kemana? Ini Bang mau ke bandara, kami mau ke Australia. Oke ya, safe flight ya. Ujung-ujungnya Pak, ditipu. Paspor dibawa lari, kurang ajar gak orang itu? Paspor dibawa lari, uang visa hilang, tiket pesawat angus. Saudara akan bilang begini, Bapak kan pendeta, Bapak panjang sabar. Apaan Pak, marah juga Pak kita Pak. Teman-teman kawan-kawan kita kan di Polda juga banyak, cari orang itu di mana itu, paspor Pak dibawa lari Pak. Paspor hilang. Bayangkan, paspornya hilang, orangnya juga hilang Pak. Hari itu saya lihat istri saya wajahnya mulai kecewa. Ya ditipu. Ya duit hilang. Ya tiket angus. Sampai terus kemudian saya bilang gini, ya udah ayo. Kita sama bunda kita jalan-jalan ke Subang. Enggak jadi ke Perth Pak, ke Subang Pak. Hari itu juga Pak. Enggak jadi ke Australia, kita ke Subang. Dari hotel, kami masih tinggal di hotel itu. Dari hotel ngambil mobil, kita ke Subang. Pak, 4 hari kemudian, kalau saya tahu saya harus ditipu hari ini, saya harus berterima kasih kepada yang tipu saya. Kalau perlu, kalau hari ini di depan saya jabat tangan, saya cium tangannya, saya bilang gini, terima kasih ya sudah tipu saya. Kenapa? Karena hari keempat, saya dipanggil Pak Prabowo masuk di TKN Prabowo Gibran. Anda bisa tepuk tangan setelah kejadiannya. Responnya. Makanya Pak dalam hidup Pak, jangan pernah marah kalau Tuhan gagalkan rencana saudara. Karena Tuhan punya tujuan atas rencananya dia. Seringkali kita gak ngerti Pak rencananya Tuhan. Terkadang dia harus gagalkan rencana kita supaya kita masuk dalam rencananya dia. Makanya kalau hari ini gimana waktu ditipu? Terima kasih. Orang Kristen kalau punya sudut pandang yang benar cara melihat kehidupan tidak akan pernah marah dan protes dalam hidup. Karena biasanya Tuhan izinkan saudara melewati malam hari supaya saudara menikmati fajar pagi hari. Gak ada Pak fajar pagi hari kalau malam hari gak lewat. Dan belajar jadi orang Kristen ini yang baik Pak. Belajar jadi orang itu tetap baik sekalipun keadaannya tidak baik. Mohon maaf ya, pohon pisang saudara tanam di tempat sampah dan kotoran, begitu dia berbuah, rasanya apa? Pisang Pak, manis. Pohon pisang ditanam di tempat kotoran sapi tidak mungkin berbuah rasanya persis kayak kotoran sapi. Enggak, tetap manis. Itulah orang Kristen Pak, dimanapun saudara berada. Tempatnya mungkin tidak enak, tapi hidup saudara tetap enak buat orang lain. Tepuk tangan buat Tuhan, aduh.
Makanya mohon maaf ya, ada orang beriman tapi imannya dipengaruhi sama keadaan dan kondisi di sekitarnya. Terkadang Tuhan pakai keadaan di sekitar saudara untuk memproses dan memurnikan hidup saudara. Hari ini kalau saya ketemu dengan orangnya, Pak, aduh kalau perlu gua cium juga keningnya. Bener Pak. Terkadang itu kita tidak tahu, makanya bedanya kita sama Tuhan apa? Manusia itu Pak, bedanya manusia dan Tuhan. Tuhan maha tahu, manusia itu kadang sok tahu dalam hidup. Makanya Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu. Apa yang kita lihat seolah-olah gagal, terkadang bukan. Aku harus menggagalkan rencanamu supaya kamu masuk dalam rencanaku. Mohon maaf, Pak, saya menikah dengan istri saya ini dokter. Yang pertama cantik, udah pasti Pak. Pilihan pendeta nggak mungkin nggak, udah gitu. Yang kedua cinta Tuhan. Setelah saya melewati proses Pak, yang namanya manusia itu sebut dengan proses kegagalan. Saya yakin juga Pak Aris juga gitu. Nggak tahu udah berapa yang ini sampai di sini gitu Pak. Kita kan melewati gitu Pak. Ternyata benar. Dulu Pak, ini nggak apa-apa ini istri saya udah tahu lah. Kok saudara kayaknya kaku banget sih di rumah Tuhan kayaknya. Kasih salam kanan kiri bilang Yesus baik, mari bahagia gitu loh. Kayaknya saudara mohon maaf ya. Ketika dulu saya punya pacar, mantan, namanya Gabriela, saya berpikir dia dari Tuhan. Betul Pak, sampai ada pendeta ini lucu banget. Ada pendeta dari Ambon. Itu orang Ambon Pak, kalau isu berdoa Pak, itu orang Ambon, itu malaikat di atas langsung turun Pak kalau udah berdoa Pak. Dia bilang begini, Brur, dia sudah bilang, Brur, ini dia Brur. Beta sudah dapat dari Tuhan, Tuhan sudah bicara, ini pasangannya Brur. Brur akan menikah dengan dia. Dalam perasaan hati gue yang nikah kenapa yang dia tanya Tuhan gitu kan. Dia ngomong, Brur, dia menikah dengan ini. Ternyata enggak, gagal Pak. Sampai setelah Gabriela muncul Pak, namanya Monica. Enggak jadi juga Pak. Muncul Pak, terakhir, udah tuker cincin Pak, namanya Kesia. Enggak jadi juga. Ternyata saya baru tahu terkadang Tuhan harus menyingkirkan yang baik demi istri saya yang terbaik itu. Makanya dalam hidup itu kita akan menjalani hidup itu dengan cara pandang yang benar dalam hidup. Bahwa tidak semua gagal itu adalah kegagalan. Terkadang gagal itu adalah jalan menuju pada rencana Tuhan. Hari itu Tuhan bawa rencana pribadi Tuhan atas hidup Abraham yang Abraham gak tahu. Tuhan bilang begini, Bram, kamu keluar dari tanah nenek moyangmu, kemana? Udah, lu ikut aja. Tuhan gak pernah bicara loh Pak kemana. Cuma bilang begini, ke negeri yang aku namanya apa? Tahu? Gak tahu Pak. Makanya terkadang dalam hidup Tuhan lebih mementingkan perjalanannya daripada tujuannya. Kristen itu. Kristen itu adalah perjalanan, bukan cuma tujuan. Makanya ada orang bilang begini, Pak, saya mau ikut jadi Kristen, Pak. Kenapa? Karena kalau mati masuk surga. Saudara, urusan Kristen itu jangan cuma surga. Surga pasti. Saudara ini bukan orang dunia yang cari surga. Saudara ini adalah orang surga yang jadi berkat buat dunia. Mikirnya sorga, ya kalau gitu mati aja besok langsung ke sorga gitu loh. Kita punya tanggung jawab Pak hidup di dunia ini. Jadi tanggung jawab itu kita jadi apa? Itulah tugas kita di hadapan Tuhan. Begitu Tuhan bawa Abraham keluar dari negeri nenek moyangnya ke negeri yang aku janjikan, apa ya nggak tahu. Terkadang gitu, Tuhan janji kita nggak tahu. Tapi percayalah janji Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Nah, kesalahan dari Abraham adalah Tuhan minta dia yang keluar, tapi Abraham bawa satu masalah. Apa yang dia bawa? Dia ajak keponakannya namanya Lot. Tuhan bicara sama Lot? Enggak. Tapi Abraham dia bawa Lot. Makanya saudara jangan berupaya untuk mengajak orang yang enggak ngerti rencana Tuhan. Sampai kemudian begitu dia bawa Lot, dalam satu keadaan mereka diberkati Tuhan Pak. Itu Pak, satu tanah tidak lagi menampung kekayaan mereka. Kenapa? Karena ternaknya Abraham sama Lot itu udah sangat banyak. Ribuan, ratusan ribu Pak, sangat banyak.
Jadi kalau zaman dulu itu kalau lihat orang kaya itu nggak kelihatan. Uangnya berapa? Nggak ada. BRI, BCA belum ada Pak. Dombanya berapa? 100, belum. Dombanya berapa? 10 ribu, setengah kaya. Dombanya berapa? 500 ribu, nah ini baru orang kaya nih. Mereka kaya dengan ternak kambing domba. Sampai satu negeri tidak lagi Pak cukup untuk menampung kekayaan mereka. Saudara jangan anti kata kaya ya. Ada orang yang sok rohani, Pak pendeta saya nggak mau Pak kaya. Kenapa? Saya miskin saja Pak. Yang penting saya kaya di sorga. Kalau saya miskin di bumi, saya rendah hati. Sini, saya doakan supaya lebih melarat, supaya lebih rendah hati. Sini. Ada orang yang selalu membenarkan diri karena dia tahu dia punya kelemahan dan kekurangan yang tidak mau diperbaiki. Membenarkan diri dari kemalasan. Apalagi kalau mereka berdoa, saya percaya kok Pak kalau ikut Tuhan pasti diberkati, yes dan amin. Bahkan Alkitab bilang begini Pak, tidur pun kita diberkati, yes dan amin. Tapi kalau usahamu udah jalan semua, kalau belum ya jangan tidur-tiduran. Karena Tuhan tidak akan pernah memberkati pemalas Pak. Tuhan memberkati tangan orang yang rajin. Orang Kristen itu Pak harus rajin. Sama seperti Abraham dan Lot. Bagaimana mereka diberkati dengan dengan ternak. Mereka Pak dari ternak 1, 2, mereka rawat dengan baik. Mereka rawat seluruh ternaknya sampai kemudian mereka kaya raya. Kaya raya tidak salah. Justru tujuan kaya raya itu yang seringkali salah. Ketika mereka diberkati, masing-masing karyawan pegawainya Abraham dan Lot bertengkar Pak. Rebutan tanah, rebutan wilayah. Sampai yang satu dan yang lain udah pukul-pukulan. Kamu gengnya siapa? Oh, saya gengnya Abraham. Kamu gengnya Lot. Beda-beda, kiri. Kamu gengnya siapa? Udah kubu-kubuan. Ketika mereka berantem, Abraham panggil sebagai paman. Dia panggil Lot, keponakannya. Lot, sini Lot. Lihat tuh, satu negeri tidak lagi menampung kekayaan kita. Ini pegawai kita udah berantem, ini lama-lama kita nih yang berantem nih. Jadi kalau saudara jangan heran, kalau ada keluarga yang berantem cuma masalah warisan Pak, zaman itu pun sudah ada. Daripada mereka berantem, Abraham panggil keponakannya. Kamu sini Lot. Oke, gini, lebih baik kita berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke depan, aku ke belakang. Kalau kamu ke barat, ya aku ke timur. Kita berpisah, jangan sampai nantinya kalau sekarang karyawan pegawai kita bertengkar, hamba-hamba kita bertengkar, nantinya kita yang jadi bertengkar. Karena mereka sangat diberkati Tuhan Pak. Maka begitu Abraham panggil keponakannya Lot, Alkitab mencatat Kejadian pasal 13 ayat 10, saudara bersuka cita, katakan amin. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah. Sebentar. Ketika orang memandang dan melihat, mereka itu pakai apa? Mata, betul? Hari itu ketika diperhadapkan pada sebuah pilihan, Lot harus memutuskan. Maka Abraham Pak sebagai paman, dia mengalah. Ayo Lot, kamu pilih. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Ayo Lot, kamu pilih. Maka hari itu Pak, tanpa tanya Tuhan, Lot pakai matanya, dia melayangkan pandangnya dan melihat. Dia melihat dan memandang bahwa seluruh lembah Yordan, apa saudara? Banyak airnya. Seperti apa? Taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ketika diperhadapkan pada pilihan, mata Lot dia pandang. Lembah Yordan banyak airnya. Tanya Tuhan, enggak. Berapa banyak kita salah memakai mata Pak? Karena kita selalu memakai mata jasmani untuk kita mengukur sesuatu layak dan tidaknya. Betul, kambing domba butuh rumput dan air Pak. Dan yang dilihat sama Lot, kalau disuruh aku memilih, aku cari yang terbaik dong. Dia pilih Pak yang terbaik. Namanya lembah Yordan. Kenapa? Karena lembah Yordan di pandangan di mata Lot itu banyak airnya. Dan yang kedua, seperti taman Tuhan. Pak, kalau udah menyebut seperti taman Tuhan, berarti subur gak? Subur. Dua hal Pak.
Lot memilih lembah Yordan karena yang pertama, banyak airnya. Satu persatu dulu kita kupas. Banyak itu hanyalah masalah jumlah dan tidak menentukan kualitas. Makanya sorry ya, kekristenan itu Pak, nggak ada urusannya sama kata banyak. Nggak ada. Mata jangan terpana karena jam banyak, jangan. Berapa banyak orang yang datang kepada Yesus ketika Yesus buat mujizat? 5.000 orang, 5 roti 2 ikan. Ratusan orang, Bartimeus buta melihat. Tapi yang setia di atas kayu salib, nggak ada Pak. Buat apa banyak mentalnya perut? Buat apa banyak mentalnya follower bukan disciple? Saudara cek ya. The real public figure itu selalu followernya lebih banyak daripada yang dia following. The real public figure. Tapi mohon maaf, follower Pak netizen itu, follower pengikut itu hobinya komentar terus. Serem banget Pak kalau orang itu komentar. Saya Pak, ada yang komentar Pak. Ada yang komentar itu di Instagram saya. Ya saya ini kan pendeta yang aktif banget di sosial media. Saya tuh aktifnya cuma 3 aja Pak. Aktif mencintai Tuhan. Kedua ya aktif di sosial media. Ketiga aktif banget kalau mencintai istri. Saya begitu, tipikal begitu. Ya, kira-kira. Kok saudara senyum ya gimana gitu. Saya aktif banget di sosial media. Satu kali, saya ini beberapa barang saya sekedar info ya. Ini kan ada live juga, ini pasti saya akan ambil potongannya ini. Sekedar info Pak, beberapa barang saya Pak yang saya pakai, yang saya gunakan, itu beberapa itu pemberian jemaat atau adik rohani saya. Sungguhan Pak. Saya ini baru dikasih handphone, ini katanya iPhone yang paling terbaru, dikasih Pak. Itu ada tas, dikasih juga. Tasnya harganya jutaan, bener Pak dikasih Pak. Gitu. Ya sebenarnya beli juga mampu. Saudara kayaknya ngelihat saya itu kayak belas kasihan, kayak pendeta duafa. Beli juga bisa, tapi saya itu sama istri. Kalau mau beli itu, ya beli nggak usah lah kan sudah punya. Hati-hati loh ya, ibu-ibu. Kalau pakai mata itu yang benar Bu, terutama di mall. Itu hati-hati itu. Makanya maaf ya, setan itu Pak, aduh bukan genderuwo, dedemit, bukan itu. Tuh diskon 70, 80, 90% itu. Nah, saya bersyukur aja, ya istri saya Pak, dulu agak kesetanan sebelum menikah, kalau sekarang sudah kekudusan gitu. Ya. Karena kenapa? Isu dalam hidup bahwa manusia itu kalau tidak bisa mengendalikan mata dan tangannya Pak, udah pasti terjerat akan dosa. Satu kali saya posting tas Pak. Jadi karena lagi foto rame-rame saya posting tas. Nah saya dikasih sama adik saya. Ini istri saya tahu. Tas itu ya harganya jutaan. Dikomenin Pak, ada yang komen. Tuh pendeta-pendeta itu. Komen tuh. Itu tasnya pasti makan duit perpuluhan gitu. Itu tasnya itu pasti beli pakai duit jemaat. Pengen Pak rasanya kalau ketemu itu saya ambil ini loh duit jemaat itu loh. Dikasih Pak. Tapi mohon maaf kenapa dia simpulkan? Karena dia nggak ngerti. Makanya saudara jangan ikutan berdosa kalau saudara tidak tahu kebenarannya. Belajar jadi orang Kristen yang dewasa. Nah kembali ketika dipisahkan, maka Lot dia lihat lembah Yordan banyak airnya. Salah nggak banyak air? Nggak salah. Karena memang domba perlu minum yang banyak. Tapi Lot lupa. Lembah Yordan memang banyak airnya. Tapi di belakang lembah Yordan ada Sodom dan Gomora. Orang terkadang Pak lihat di depannya. Tidak lihat akibat di belakangnya. Makanya saya nggak mau lihat Pak jemaat itu cuma karena banyak. Banyak berkat, ya banyak berkat. Hatinya gimana? Banyak cintanya nggak sama Tuhan? Banyak jemaat, ya mentalnya gimana? Ada juga banyak jemaat ya mentalnya itu Pak. Ya mental jemaat persembahan atau kalau enggak jemaat sembako. Ya buat apa Pak? Tuhan mendidik kita Pak untuk menjadi dewasa. Untuk menjadi pribadi yang cinta Tuhan. Menjadi pribadi yang kuat. Yang hidupnya memberi is not take but giving. Hari itu banyak. Oh banyak pelayanan. Tapi enggak pernah masuk hadirat Tuhan secara pribadi.
Buat apa? Memang banyak, tapi hanyalah jumlah, bukan kualitas. Dan yang kedua, seperti taman Tuhan. Waduh Pak, seperti taman Tuhan tuh. Kalau kata seperti, nanti bisa cek di KBBI. Seperti itu mirip, tapi bukan asli Pak, alias palsu. Seperti. Itu persis satu kali saya pelayanan ke Makassar. Nah saya itu untuk urusan sepatu Pak. Sepatu saya itu cuma 3 atau 4. Ya itu aja Pak sepatu saya. Itu aja sepatu. Kadang kalau sepatu itu udah sobek, nah saya beli Alteco Pak. Dilem. Itu Pak. Saudara lihat saya kayak pendeta duafa kelihatannya. Saudara pikir saya nggak mampu, bisa Pak, bisa. Yang penting kayak gini nih, kayak ini saya lem. Tanya sama istri itu. Satu kali saya pelayanan ke Makassar, itu sebelum nikah. Saya tuh pakai sepatunya itu agak sobek-sobek. Tiba-tiba nyampe di Makassar, wah udah jebol. Mesti harus khotbah malam. Terus kemudian saya tanya, saya nginep di hotel di Makassar, begitu dijemput sama jemaat di sana, sama majelis saya tanya, Pak, dekat hotel ada mall nggak? Oh ada Pak. Ada mall apa? Ada Pak, mall Panakukang Mi. Oh ya boleh. Boleh nggak ke mall? Boleh. Mau nyari apa Pak? Saya mau cari sepatu. Boleh. Nyampe Pak di mall. Nah mall Panakukang itu kalau saudara ke Makassar, itu mall Panakukang itu salah satu mall Makassar yang rame sekali. Itu pokoknya jual baju, semuanya ada di situ. Jadi mall udah kayak pasar lah. Itu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Begitu saya turun dari mobil, saya masuk ke lobi, itu udah berjejaran Pak. Itu waduh, udah berjejer itu yang jualan-jualan sepatu, baju. Saya lihat sepatu, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Pak cari apa Ki Pak? Cari apa Ki? Bahasa Makassar. Bu saya mau cari sepatu Bu. Ada mi sepatuku. Dia ambil sepatu Pak ini. Beli mi, asli mi. Saya tanya, asli ini Bu? Asli mi. Saya tanya, harganya berapa Bu? 140.000 mi. Asli 140.000. Memang urusan jual-jualan itu emang kalau nggak ibu-ibu Makassar, biasa ibu-ibu Manado paling jago itu. Urusan jual beli itu. Dia paksa Pak, saya beli Ki, beli mi. 140.000 Ki. Bu, 140.000 asli mi. Pak, mana ada Pak asli 140.000? Betul gak? Kalau asli itu mahal kan? Dia ngaku Pak, asli mi, asli. Makanya mohon maaf ya, asli itu gak murah. Ngaku asli orang Kristen tapi hidupnya murahan. Kalau orang Kristen Pak hidupnya mahal. Kalau orang Kristen Pak gembel gak apa-apa, tapi jadi laki-laki yang mahal gitu loh. Gak murahan. Apa sih bedanya David Herson sama laki-laki yang lain? Tanya sama istri, satu. Kristus Pak, itu aja yang bikin mahal. Selebihnya gembel Pak, kita ini. Gak apa-apa kita gak punya, tapi kita punya harga diri. Kita punya nilai diri. Itu yang bedakan kita dengan orang lain. Kalau kita jadi Kristen, mulut kita murahan, cara ngomong kita murahan. Apalagi cara ibadahnya murahan, gaya hidupnya juga murahan, tingkah lakunya juga murahan. Terus kita ngomong, kita anak Tuhan. Kalau benar kita anak Tuhan Pak, kita mahal Pak, gak murahan. Kalau benar kita anak Tuhan, kita kasih penyembahan yang mahal sama Tuhan. Kasih yang terbaik. Hari itu begitu dia ngomong, asli mi. Udah, si jemaat teman saya bilang, Pak nanti naik Pak di lantai 2 Pak. Oh iya, naik lantai 2. Nah begitu naik di lantai 2 itu ada store sepatu. Nah itu baru asli. Begitu masuk, disambut sama pelayannya. Pak cari apa Pak? Cari sepatu, gak mungkin cari kamu lah, bercanda. Saudara kaku banget sih. Saudara. Saya cari sepatu. Pak lihat di sepatu, wah agak spot jantung juga Pak. Kalau sepatu Keds yang asli itu kan begitu buka, wih harganya 2 juta. Nah hari itu Pak saya masih agak susah itu, kesusahan tuh. Ya, begitu buka, wih 3 juta, udah kayak spot jantung ini. Makanya kita laki-laki Pak kalau lihat barang mahal spot jantung. Tapi ibu-ibu lihat barang mahal biasa aja. Agak-agak normal kayaknya jantungnya itu. Begitu lihat, aduh mahal nih, mahal. Langsung pelayan itu, ada sepatu Pak yang agak warna biru, saya suka. Pelayannya bilang begini, waitersnya, Pak mau Pak? Oh ya bagus.
Harganya sekitar 1.400.000 lah. Mau Pak? Mau? Ya mau sih. Kalau mau Pak, ambil Pak. Ya, dalam hati saya bayar duit pakai nenek lu. Mau sih. Terus saya ngeliat Pak, store yang lain. Siapa tahu ada sepatu yang lebih murah lagi Pak. Gak apa-apa asli tapi yang tetap Pak, asli tetap pengen cari yang murah. Cari nggak ada. Terus teman saya itu yang jemaat itu, Pak suka Pak sepatunya? Ya bagus tuh. Saya sambil cari-cari yang lain, tiba-tiba sepatunya udah dibawa di kasir Pak. Begitu saya mau bayar, tiba-tiba waitersnya bilang begini, yang pelayanannya itu, yang pelayannya, mbaknya. Oh Pak, sudah dibayarkan sama temannya Bapak. Hari itu Pak saya ngerasa surga terbuka, malaikat turun menari-nari itu. Dibayarin ternyata. Nah, langsung teman saya kan udah jebol Pak. Pak pakai aja Pak. Soalnya habis itu siap-siap udah mau ibadah. Saya pakai sepatu itu. Oh emang beda Pak. 100.000 sama 1,5 juta, kaki rasanya lain gitu. Gitu Pak. Kayak jalan itu gak lagi nginjak bumi Pak. Jalan tuh. Nah, turunlah dari eskalator, turun ke lobi. Itu ibu-ibu itu tadi masih itu ibu-ibu yang tadi itu. Beli mie. Untung saya udah bertobat. Kalau saya nggak bertobat, saya bilang, Bu, ini hasil ini. Ini hasil ini. Pak, begitu saya mau masuk ke mobil, Tuhan ajarkan saya tentang satu nilai. Dari cuma masalah sepatu. Kayak Tuhan itu ngasih saya impresi sesuatu. David, yang asli itu mahal, gak murahan. Oh ya Tuhan. Maaf ya, yang asli itu Pak bukan seperti. Apa gunanya lembah Yordan? Seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Memang subur, seperti taman Tuhan, tapi bukan taman Tuhan. Jangan-jangan kita ini ibadah ya kelihatannya sepertinya Kristen Pak, dilihat-lihat, bukan Pak kayaknya. Sepertinya anak Tuhan begitu, kok enggak Pak? Sepertinya beriman kok kelihatannya enggak, jangan Pak. Jangan cuma karena banyak dan seperti itu mirip, palsu. Dan sayang, mata Lot ngelihat itu. Padahal Lot lupa, di belakang lembah Yordan, bisa ditampilkan? Itu adalah Sodom dan Gomora. Tampilkan berikutnya, saya sudah siapkan. Lihat nih, lihat Lot cara memandang. Lot dia lihat Sodom, wow. Jangan lihat pada hasilnya, lihat prosesnya. Ternyata di belakang lembah Yordan, tempat yang subur ini Pak, itu ada Sodom dan Gomora. Lot gak lihat Sodom dan Gomora, karena yang di depan mata yang dia lihat, lembah Yordan, subur, banyak air. Seperti taman Tuhan. Dia gak lihat bahwa di belakangnya itu ada Sodom dan Gomora yang akhirnya kota itu dihanguskan oleh Tuhan. Karena orang-orangnya dursila, orang-orangnya jahat. Jangan cuma sesuatu yang kelihatannya besar, untung besar, tapi di belakangnya malah petaka. Hati-hati dengan mata yang kita lihat saudara. Hati-hati apa yang di depan kita. Kelihatannya itu adalah pancingan. Kelihatannya itu enak, tapi itu pancingan dari iblis untuk kita terjerat di dalamnya. Lot, dia butuh. Aku punya domba, aku punya ternak, aku butuh tempat yang subur. Dan yang dia lihat yang terbaik itu cuma lembah Yordan. Tapi dia gak lihat di balik lembah Yordan ada Sodom dan Gomora. Bagaimana dengan Abraham? Kalau ada dua pilihan, yang satu terbaik berarti satunya kurang baik, ya kan? Kalau Lot memilih yang terbaik berarti Abraham dapat apa? Yang kurang baik. Tapi tahu gak saudara? Saudara tolong bisa tampilkan. Kalau tadi Kejadian pasal 13, kalau tidak salah ayat 14 yang saya sudah siapkan. Kejadian 13 ayat 14, lihat saudara. Kita baca sama-sama. Saudara bersuka cita katakan amin. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah Lot berpisah daripada Abram, sebentar. Dipisahkan Pak. Lot ini dari awal Tuhan tidak bicara sama Lot untuk tanah perjanjian. Tuhan cuma bicara sama Abram, makanya jangan pernah menyertakan orang yang tidak ngerti rencana Tuhan. Nanti timbul masalah. Ketika Lot dipisahkan,
Tuhan berfirman kepada Abram. Apa saudara? Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Hari itu ketika Lot diperhadapkan pada pilihan, Lot pakai matanya, dia lihat lembah Yordan. Bagaimana dengan Abraham? Dia nggak pakai mata, Pak. Dia pakai telinga, dengar firman Tuhan. Mungkin hari itu Abraham akan bilang begini, Abram, ya yang terbaik udah diambil. Yang subur udah diambil, aku dapat apa? Memang Abram tidak dapat lembah Yordan. Tapi dia dapat yang lebih penting dari lembah Yordan. Apa? Firman Tuhan. Abram gak dapat lembah Yordan, tapi dia dapat Tuhan sendiri yang bicara buat hidupnya dia. Tuhan bilang begini, pandang sekelilingmu. Lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan ke selatan. Terus. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lot dia dapat lembah Yordan tapi dapat malapetaka. Abram dia dapat firman Tuhan. Ketika dia dapat firman Tuhan, dia pandang sekelilingnya. Saya mau tanya, kira-kira sekelilingnya itu lebih subur atau kurang subur? Apa saudara? Ulang. Lot dia ambil yang terbaik, yang paling subur, yang lebih subur. Jadi ketika Abram, Tuhan bilang, Abram pandang sekelilingmu. Tanah yang dipandang oleh Abram itu lebih subur atau kurang subur? Betul, kurang subur, Pak. Abram dapat tanah kurang subur. Tapi saya percaya, kemanapun tempat yang kurang subur, asalkan ada Tuhan, pasti ada mata airnya. Makanya dalam hidup itu Pak, kalau ada orang nyikut kita, orang nyingkirin kita, kalau Tuhan izinkan, biarin aja. Karena percayalah, selalu ada rencana Tuhan yang terbaik, sepertinya kurang subur, tapi ternyata Pak, itu Tuhan. Kalau Tuhan udah bekerja, di padang gurun pun dia bisa munculkan mata air. Makanya bukan tempatnya, bukan. Orangnya, suara Tuhannya. Jadi hari itu Abram Pak, dia lihat sekelilingnya. Kurang subur sih, ya secara keadaan. Di depan kurang, belakang kurang. Kalau dia lihat Lot, subur sana udah diambil tuh. Tapi iman Abraham, ngapain Pak? Dia dapat yang subur, tapi gak ada Tuhan. Dan faktanya adalah tempat di mana yang Tuhan janjikan. Tempat itu Pak Abraham diberkati berlimpah-limpah. Jadi diberkati berlimpah-limpah itu bukan pada tempatnya tapi pada orangnya. Sampai Tuhan janji keturunanmu tidak bisa dihitung seperti pasir, seperti debu. Kalau Tuhan udah bicara Pak, maka apapun bisa terjadi Pak. Makanya dengar suara Tuhan itu jauh lebih penting daripada cuma cari-cari berkat Tuhan. Dengar dulu, dengar Tuhan, taat sama Tuhan. Karena taat sama Tuhan itu Pak, jauh lebih penting Pak. Daripada apapun bahkan korban persembahan. Abraham dia pilih. Makanya dalam hidup itu akan selalu ada pilihan. Dan di situ saudara harus memutuskan. Ini Yes mana di bawah? Yes, Grace ini suami istri ini Pak saksi hidup Pak. Gimana Pak saya gembel-gembelnya ditolak sama mertua jelek-jeleknya. Kalau sekarang agak ganteng dikit lah Pak Sandi. Benar-benar ditolak Pak. Ini mereka berdua Pak saksi Pak waktu saya di Manado. Pak saya kalau diperhadapkan pada ini laki-laki yang dikenalkan ke istri saya itu nomor 10. Jadi setelah 1 masih ada 2, saya itu paling nomor 10. Duit gak punya, gembel iya, ganteng dikit aja lah. Saya gak bilang saya jelek, ganteng dikit. Semuanya Pak orang bilang begini, jangan nikah sama dia. Pak,
Saya hari itu berat badan saya cuma 63 kilogram Pak di Manado. Puasa Pak tiap hari Pak. Ya gimana? Saya nggak punya lembah Yordan. Saya nggak punya banyak air. Saya nggak punya banyak duit. Saya tidak seperti anak pejabat yang seperti tadi. Saya ini cuma Abram. Yang sebenarnya nggak punya apa-apa. Yang lihat kanan kiri kurang baik, keadaan kurang baik. Dan semua orang bilang begini, jangan nikah sama David Terson. Yang lebih lucu lagi, ada pendeta, pembicara, perempuan. Jangan ditebak-tebak, please tolong. Tiba-tiba ketemu sama istri saya. Dia nggak tahu David ini David yang mana. Cuma ngomong gini, jangan nikah sama David. Setahun yang lalu, satu mimbar sama saya. Pendeta yang perempuan itu. Ya akhirnya saya ngomong, Bu pernah doakan ada yang ada yang gadis di Manado yang ibu jangan nikah sama dia, David itu David saya gitu. Dia kayak bingung. Oh maaf. Ya, mata manusia itu Pak selalu suka salah gitu. Hamba Tuhan Pak ngomong sama istri saya, jangan nikah sama David. Dia nggak tahu hamba Tuhan ini David yang mana. Coba kalau hari ini istri saya tidak menikah sama saya, gak mungkin dapat suami seganteng pendeta David Terson. No. Seriously. Mau tahu Pak yang lebih serem Pak? Ada istri tanya tuh. Dipanggil lah Pak, 3 pendeta lagi Pak. Kurang apa ini? Pembicara dari Jakarta, 3 lagi pendeta. Pendeta itu coba ngomong begini, jangan nikah sama David Terson. Jangan nikah sama David Terson. Jangan nikah sama David Terson. Padahal hari itu begitu saya puasa saya bilang, nikah sama David Terson, nikah sama. Semuanya ngomong Pak, jangan nikah. Karena memang kalau dia ngelihat saya itu bukan lembah Yordan. Enggak banyak duit enggak ada, seperti anak pejabat juga enggak. Itu Pak. Kanan kiri kurang baik. Tapi kalau Tuhan sudah bicara, kelar loh semua. Bahkan satu kali nih, ini cerita saudara, makanya begini. Terkadang dalam hidup belajarlah untuk tidak merendahkan hidup seseorang. Tolong jangan salah persepsi dan salah tangkap dengan saya. Waktu saya di Manado, saya nggak punya apa-apa, mobil nggak punya, motor saya nggak punya. Hari itu terlalu cepat Pak, Tuhan berkati saya. Memang itu 3 bulan, bang setelah menikah. Habis itu kita beli rumah lah, wah ini saya beliin istri saya mobil lah gitu kan. Terus saya beliin lagi, kita ikutan bangun restoran, sekalipun kecil-kecil, saham kecil, bangun restoran Manado, ikut yang di Kendari. Wah orang itu sampai kaget-kaget. Ya sekalipun beberapa mungkin akan mikir, ini pelihara tuyul dari Maya gitu kan. Memang diberkati cepat Pak. Ada orang Pak, waduh saya nggak enak ini, lagi-lagi orang Kristen lagi gitu. Dia ini yang ngomongin saya Pak. Dia ini ngomongin saya, itu masih gembel. Makanya kadang Pak, kita itu kalau nggak punya apa-apa itu ngomong apa aja udah orang itu diomongin balik kita. Diomongin Pak saya, itu nggak bener pendeta, nggak bener itu. Hari itu jangan ke mobil, sepeda motor saya nggak punya. Tiba-tiba ketemu Pak, waktu itu saya udah punya mobil gede, plus saya kebetulan ada driver saya di Manado, lagi jalan di mobil. Tiba-tiba ada dia di samping Pak. Tolong jangan salah persepsi sama saya. Dia masih pakai motor bututnya itu. Ini yang suka ngomongin saya Pak, ini pendeta nggak bener, ini, wah pendeta itu, nanti dia kalau menikah sama David dia kesusahan, itu ngomongin saya. Tiba-tiba saya masih di dalam mobil, driver saya itu parkir mobil, dia bawa motornya Pak di samping. Saya lihat dia Pak di samping itu, parkir motor bututnya dan saya tahu hidupnya sangat susah. Ya cuma akhirnya susah ngomongin orang gitu loh. Saya tahu Pak hidupnya sangat susah. Itu Pak, Tuhan ajarkan saya satu hal. Saya duduk di belakang, pakai mobil gede Pak, mobil Fortuner terbaru lah hari itu. Saya pengen rasanya buka kaca saya bilang, apa kabar bro? Apa kabar? Tahu gak Pak, Tuhan ajarkan saya, jangan sombong. Tapi Tuhan ajarkan saya juga sesuatu, belajarlah dari dia, jangan suka merendahkan orang. Saya bilang sama driver saya, jangan parkir di sini. Oh di mana Pak? Parkir di samping. Supaya saya tidak ketahuan dan dia tidak canggung mau menyapa saya. Mohon maaf Pak. Dia nggak bertobat Pak, sampai hari ini masih gini Pak.
Orang yang hobinya negatif terhadap orang lain, gak akan pernah ada yang positif datang dalam hidupnya. Kelihatannya Abraham, dia dapat yang negatif, yang kurang. Tapi Pak, dia dapat Tuhan. Kalau Alkitab bilang begini, kalau Allah ada di pihakku, siapa yang akan jadi lawanku? Dia gak pakai matanya, dia tanya, Tuhan, Bram, seluruh negeri, kemanapun engkau pergi. Waduh, itu janji Tuhan Pak. Makanya janji Tuhan itu Pak, saudara jangan ragu janji Tuhan. Tuhan itu Pak, 2 janji yang paling keren yang Tuhan kasih kepada manusia. Tentang janji berkat ya. Makanya saya tidak katakan saya tidak anti berkat. Apa itu? Yang pertama, janji Tuhan terhadap Abraham. Kemanapun engkau pergi, diberkati. Jadi saudara kemanapun saudara pergi ini diberkati. Gak ada yang bilang amin nih kayaknya ini. Kemanapun nih saudara pergi nih, diberkati nih. Kok kayaknya ragu sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan janji Pak, diberkatilah keluar masukmu, betul gak? Gak ada yang bilang amin lagi nih. Maaf ya, Tuhan bilang, kemanapun kau pergi diberkati. Kitab Keluaran, diberkatilah keluar masukmu. Maaf, kemanapun kita keluar dan pergi, selalu kita masuk dan keluar. Nangkep gak saya saudara? Nah, kelihatannya kurang nangkep nih saudara nih. Saudara, Tuhan janji kemanapun kita pergi diberkati, katakan amin. Yang kedua, Tuhan janji keluar masuk kita diberkati, katakan amin. Nah, kemanapun saudara keluar pergi, selalu keluar dan masuk. Untuk saya ada di sini, saya harus lewat pintu. Tadi saya harus keluar dari mobil, saya diberkati, masuk ke lobi saya diberkati, gitu. Keluar lagi, naik ke lantai 2, keluar saya diberkati, masuk di gereja saya diberkati, nanti keluar dari tempat ini, keluar dari gereja saya diberkati, masuk ke restoran saya diberkati, masuk ke rumah saya diberkati, keluar toilet saya diberkati, masuk ke restoran saya diberkati, keluar ketemu teman saya diberkati, kemanapun kaki saya melangkah saya diberkati Tuhan. Doh. Masih kurang janji itu. Terus khawatir, aku besok makan apa ya Tuhan? Jadi jangan takut Pak dengan berkat. Itu Pak udah berkat yang paling keren. Cek Pak, dimanapun gak ada janji itu Pak. Keluar masuk diberkati. Diberkatilah keluar dan masukmu. Kemanapun kau pergi diberkati. Kurang apa lagi kita? Satu aja, kurang ajar aja kita sama Tuhan. Berkat apa lagi? Dia kasih yang terbaik. Apalagi anaknya dia kasih. Duh, kurang apa lagi sih Tuhan? Makanya gak ada alasan Pak untuk kita tidak memberi yang terbaik, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena itu belajar. Keputusan yang tepat yang kita kasih. Setia dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih, ucap syukur buat kasih-Mu. Berkati siang hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kemanapun kami pergi seperti Abraham diberkati. Keluar dan masuk diberkati. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang memberkati. Tapi lebih daripada itu Tuhan kami juga adalah Tuhan proses yang memproses kami. Yang terkadang memperhadapkan kami kepada pilihan. Apakah lembah Yordan